أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ustazah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak ustazah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang kemarin. Dan seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulakan dengan berdoa. Bagi anak ustazah, silakan berdoa di rumahnya masing-masing. Berdoa, mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik anak ustazah, pada pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas tentang sistem reproduksi ya, ada pada wanita, ada pada pria. Kita juga sudah bahas organ-organnya dan apa itu fungsinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan nih pelajaran kita terkait tentang sistem reproduksi pada manusia. Itu nanti yang akan kita pelajari hari ini tuh berkaitan dengan siklus menstruasi, ada fertilisasi, serta nanti kelainan-kelainan yang ada pada sistem reproduksi. Nah, anak ustazah, untuk materi kita pagi hari ini, silakan saksikan video setelah ustazah ini. Nah, di bagian ini, di siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, materi ini akan terbagi atas dua bagian. Yang pertama tentang menstruasi, dan yang kedua tentang fertilisasi dan kehamilan. Kenapa dipisah? Karena ini adalah dua proses yang berbeda. Wanita yang mengalami menstruasi, maka dia pasti tidak sedang hamil. Kemudian wanita yang sedang hamil, pasti nggak akan mengalami menstruasi. Oke? Nah, kita bahas dulu menstruasi. Apa itu menstruasi? Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Oke, ini terjadi biasanya sekali dalam sebulan, beberapa hari, bisa 5 hari, seminggu, atau mungkin lebih. Terjadi pada seorang wanita ketika dia sudah remaja sampai nanti masa menopause. Oke, dan yang keluar pada saat menstruasi itu nggak cuma darah, tapi juga cairan pada jaringan dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Jadi intinya ini terjadi penyebabnya gara-gara meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Oke, coba lihat gambar ini. Ini adalah sel telur yang telah dilepaskan oleh ovarium. Oke, ovarium menghasilkan sel telurnya lepas. Nah, harusnya sel telur ini dibuahi oleh sel sperma. Oke, dan dinding rahim itu dipersiapkan sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Ketika sel telur ini tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur ini akan meluruh. Begitu juga dinding rahimnya. Dinding rahimnya yang udah siap ternyata nggak jadi dipakai. Maka dinding rahimnya juga akan meluruh. Lalu keluar nanti lewat organ kewanitaan, keluar sebagai darah menstruasi. Oke? Jadi nggak cuma darah yang keluar, tapi sel-sel jaringan dinding rahim yang meluruh ini yang keluar nanti. Dan darahnya ketika dia meluruh, maka pembuluh darah yang di sini juga pecah dan darahnya keluar. Oke? Ini yang kita sebut dengan menstruasi. Nah, siklus menstruasi yang terjadi setiap bulan itu dipengaruhi oleh 4 buah hormon. Ada namanya hormon estrogen dan progesteron, serta hormon LH dan FSH. Ini Kak pisahkan karena tempat memproduksinya berbeda. Hormon estrogen dan progesteron ini itu kebanyakan diproduksi di dalam ovarium, oke, oleh ovarium. Tetapi hormon LH dan FSH ini itu diproduksi oleh namanya kelenjar hipofisis yang berada di otak. Oke,
karena tempat produksinya beda, maka ini Kak pisahkan. Estrogen dan progesteron, LH dan FSH. Oke? Nah, sebelum kita ngomongin apa yang terjadi pada siklus menstruasi, kita lihat dulu gambar ini. Ini ada dua hal utama yang nanti akan kita bahas. Yang pertama grafik. Ini adalah grafik jumlah hormon. Kan tadi ada 4 hormon. Estrogen yang berwarna ungu kalau di gambar ini, progesteron yang berwarna oranye, FSH yang berwarna biru, dan LH yang berwarna hijau. Oke? Kita belajar cara baca grafiknya dulu. Ini misalkan kita lihat dari estrogen. Estrogen awalnya di sini. Dia ada berarti di sini jumlahnya berada di bawah FSH. FSH yang jumlahnya awalnya lebih tinggi. Nah, estrogen makin lama dia makin tinggi. Berarti jumlahnya makin lama makin banyak. Dan mencapai puncaknya jumlahnya paling banyak ketika berada di sini. Kemudian turun lagi, berkurang lagi jumlahnya, habis itu naik lagi, dan kemudian berkurang lagi. Progesteron gimana? Progesteron itu naik secara perlahan, sangat perlahan naiknya. Kemudian meningkat ketika berada di dalam fase ini, habis itu turun lagi. Oke? Ini FSH dan ini LH. LH meningkat sangat drastis di bagian ini. Puncaknya ada di bagian ini. Jadi ini adalah grafik jumlah hormon. Ketika dia naik, maka jumlah hormon makin banyak. Ketika dia turun, maka jumlah hormonnya berkurang. Oke? Nah, terus yang di bawah ini gambar apa? Yang di bawah ini adalah gambar ketebalan dinding rahim. Di bagian ini berarti dinding rahimnya tebal, sementara di bagian ini dinding rahimnya tipis. Ketebalan ini nanti tergantung waktu. Oke? Jadi dia akan menipis, kemudian menebal lagi. Nah, sekarang kita bahas periodenya. Kita bahas siklus menstruasinya. Kita mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-5. Disebut sebagai fase menstruasi. Oke? Jadi siklus menstruasi dimulai pertama dari hari pertama menstruasinya. Kita nyebutnya hari ke-0. Nah, apa yang terjadi pada fase menstruasi? Sekarang coba perhatikan gambar ketebalan dinding rahimnya ini. Dari hari ke-0 sampai hari ke-5, dinding rahimnya makin turun, makin tipis berarti. Oke? Nah, kenapa makin tipis? Coba lihat gambar-gambar ini, ada yang ke arah atas. Ini adalah gambar dinding rahim yang meluruh. Jadi dinding rahimnya meluruh, habis berkurang. Oke? Sehingga dia makin tipis. Meluruhnya dinding rahim inilah yang kemudian nanti akan mengakibatkan terjadinya menstruasi. Oke? Dinding rahimnya meluruh. Nah, apa yang terjadi pada fase menstruasi? Yang pertama, hormon FSH yang dihasilkan di otak itu memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Masih ingat folikel? Oke, kita ngebahas folikel ini pada bagian oogenesis. Folikel adalah tempat berkembangnya sel telur, mangkok-mangkok tempatnya sel telur. Nah, hormon FSH yang dihasilkan di otak, maka di awal-awal ini yang tinggi itulah hormon FSH, dia mengakibatkan memicu berkembangnya folikel, berkembang. Oke? Agar nanti ujung-ujungnya menghasilkan sel telur. Selain itu, yang terjadi berikutnya pada fase menstruasi, selama hari ke-0 sampai hari ke-5 ini, dinding rahim, yaitu yang bagian endometrium itu meluruh, lalu keluar bersama darah sebagai darah menstruasi. Oke? Ini fase pertama, fase menstruasi, terjadi dari hari ke-0 sampai hari ke-5. Ini yang umum terjadi. Bagi sebagian wanita mungkin bisa lebih lama fasenya, menstruasinya sampai hari ke-7 atau mungkin hari ke-10. Oke? Atau mungkin ada yang lebih pendek harinya, nggak 5 hari atau mungkin 4 hari. Nah, sekarang kita lanjut dari hari ke-5 sampai hari ke-14. Ini kita sebut sebagai fase proliferasi. Apa yang terjadi? Kalau dilihat di sini, dindingnya makin lama makin tebal. Oke? Terus kalau kita lihat dari enzimnya, yang hormonnya yang bertambah makin tinggi adalah hormon estrogen. Oke, sama hormon LH dan FSH yang tadi awalnya naik, terus turun, kemudian naik lagi di sini sampai hari ke-14. Ini disebut dengan fase proliferasi. Apa yang terjadi? Yang pertama, folikel yang tadi berkembang terus hingga menjadi matang. Oke? Matang itu berarti dia udah siap untuk melepas sel telur. Di hari ke-14 nanti dilepaskannya. Oke? Yang kedua, folikel itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Makanya ini estrogennya makin lama makin tinggi gara-gara dihasilkan oleh folikel. Apa fungsinya? Estrogen dan progesteron akan memicu dinding rahim ini menebal.
Makanya dari hari ke-5 sampai hari 14 dinding rahimnya menebal, makin tinggi nih, makin tebal. Oke, apa tujuannya? Dinding rahim ini dipersiapkan nanti untuk tempat menempelnya sel telur kalau dibuahi. Oke. Selain itu, hormon estrogen juga memicu diproduksinya hormon FSH dan LH di otak. Jadi ketika dihasilkan hormon estrogen ini juga memicu diproduksinya hormon FSH dan LH. Makanya kalau kita perlihatkan ketika estrogennya makin banyak, FSH-nya juga makin banyak, LH-nya juga makin banyak. Oke? Dan LH mencapai puncaknya, dia meningkat secara mendadak dan mencapai puncaknya pada hari ke-14. Di saat itulah terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur. Hormon LH yang meningkat secara mendadak akan memicu lepasnya sel telur dari ovarium. Oke? Dan proses ini yang kita sebut sebagai ovulasi. Terjadi kapan? Di hari ke-14. Penyebabnya gara-gara apa? LH yang naik secara mendadak. Nih, LH yang berada di puncaknya ini nih. Di saat inilah terjadi ovulasi. Oke? Kita lanjutkan. Pada hari ke-14 sampai hari ke-28, kita sebut sebagai fase sekretori. Apa yang terjadi? Nah, pada fase sekretori, kan tadi setelah ovulasi, sel telur kan keluar dari ovarium. Nah, sel telur yang keluar itu masuk ke dalam tuba falopi. Dan di tuba falopi, dia dipindahkan. Dia akan jalan terus, dipindahkan menuju rahim. Nah, harusnya di bagian dalam tuba falopi ini, dia dibuahi sama sel telur. Dibuahi sama sel sperma. Tapi kalau tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telurnya pada hari ke-28 dia nyampe di rahim. Oke? Sementara dinding rahim endometrium dari hari ke-14 sampai hari ke-28 terus dipertebal. Oke? Nah, ketika sel telurnya ternyata tidak dibuahi, maka yang akan terjadi si folakel yang yang tadi melepas sel telur kan udah kosong nih. Nah, yang udah kosong ini nanti disebut sebagai corpus luteum. Oke? Nah, corpus luteumnya, folikel yang tadi menghasilkan estrogen, ketika ternyata sel telurnya nggak dibuahi, maka folikelnya berhenti memproduksi hormon estrogen. Nggak dihasilkan lagi hormon estrogennya. Padahal hormon estrogen lah yang mengakibatkan sel dinding rahim yang bagian dalam ini menebal. Nah, gara-gara estrogen yang nggak dihasilkan lagi, akibatnya rendahnya hormon estrogen dan progesteron mengakibatkan dinding rahimnya meluruh. Sehingga ya setelah hari ke-28 menstruasi terulang lagi. Ini terus yang terjadi setiap bulan. Ini yang kita sebut sebagai siklus menstruasi dari hari ke-0 sampai hari ke-28. Oke? Bagi sebagian wanita mungkin jumlah harinya berbeda. Oke? Satu siklusnya mungkin lebih dari 28 hari. Bisa jadi 40 hari, ada yang 40 hari. Atau mungkin bisa jadi kurang dari 28 hari. Mungkin hanya 20 hari. Tergantung masing-masingnya. Cuma ini yang terjadi secara umum. Oke? Nah, ini yang terjadi kalau sel telur ternyata tidak dibuahi. Maka terjadi menstruasi. Terus gimana kalau seandainya sel telur itu dibuahi? Kalau dia dibuahi, maka nanti akan terjadi fertilisasi. Ini istilah untuk proses pembuahannya dan kehamilan. Sekarang kita bahas ini. Fertilisasi. Apa pengertian fertilisasi? Fertilisasi secara umum diartikan sebagai proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga nanti membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio, nanti embrio berkembang menjadi janin dan lahir sebagai bayi. Di mana tempat terjadi fertilisasi? Dia terjadi di tuba falopi, bukan di rahim, tapi di tuba falopi, di saluran antara ovarium dengan rahim. Oke? Nah, dalam setiap perkawinan, itu sel sperma yang dihasilkan oleh pria itu jumlahnya sangat banyak, jutaan jumlahnya. Oke? Ratusan juta. Sementara yang akan membuahi sel telur hanya ada satu. Hanya ada satu sel sperma yang akan membuahi satu sel telur. Sisanya kemana? Ya sisanya mati. Oke? Jadi manusia yang dilahirkan itu adalah dihasilkan oleh satu sel sperma yang terpilih dari sekian ratus juta kemungkinan sel sperma yang membuahi sel telur. Nah, untuk memahami ini lebih lanjut, coba kita perhatikan gambar berikut.
Proses fertilisasi itu dimulai dari ovulasi, pelepasan sel telur dari ovarium menuju tuba falopi. Di tuba falopi, dia akan dibuahi oleh sel telur. Oke? Ada ratusan juta sel telur sel sperma yang nanti datang dari luar, lalu kemudian dia berenang, nyampe di tuba falopi, lalu akan masuk ke dalam sel telur. Nah, proses masuknya sel sperma ke dalam sel telur, bergabungnya inti sperma dengan inti sel telur, itu disebut sebagai fertilisasi atau pembuahan. Nah, sel telur yang udah berhasil dibuahi, nanti akan dikirim dari tuba falopi, dia akan dikirim di bawah hingga menempel pada dinding rahim. Oke? Nih, digelinding-gelindingkan, lalu kemudian menempel pada dinding rahim yang emang udah disiapkan untuk itu. Yang di bagian endometrium yang setiap bulannya menebal. Menebalnya khusus untuk sebagai tempat menempelnya sel telur yang udah dibuahi oleh sperma. Oke? Nah, ketika udah menempel, maka saat itulah proses kehamilan terjadi. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang kehamilan. Oh ya, tadi lupa. Istilahnya, untuk proses menempelnya sel telur yang sudah dibuahi di dinding rahim itu kita sebut sebagai implantasi. Implan artinya menempel. Jadi implantasi proses penempelan sel telur yang udah dibuahi sperma pada dinding rahim. Oke? Ingat-ingat itu. Siapa tahu nanti di ujian ditanya. Penyakit pertama adalah sifilis. Penyakit ini dikenal dengan istilah Raja Singa. Sifilis termasuk ke dalam penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit ini diawali dengan munculnya luka atau bisul kecil tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Tapi lama-kelamaan, luka tersebut menjadi sangat sakit disertai dengan demam, sakit kepala, nyeri sendi, bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak, jantung, kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan juga kematian. Penyakit kedua adalah gonore. Mirip seperti sifilis, penyakit gonore disebabkan oleh bakteri juga. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Penyakit gonore pun termasuk ke dalam penyakit menular seksual akibat berganti-ganti pasangan sebelum menikah. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari alat kelamin dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Cairan yang keluar berupa nanah, makanya penyakit ini sering disebut kencing nanah. Jika tidak diobati, bahaya penyakit gonore dapat menyebabkan kemandulan hingga kerusakan organ tubuh. Lanjut, penyakit ketiga adalah AIDS, kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini tidak menyerang alat kelamin, tetapi menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Akibatnya, tubuh menjadi rentan terkena berbagai macam penyakit. Penyakit AIDS juga termasuk penyakit menular seksual. Penularannya tidak hanya karena hubungan seks bebas saja, tapi bisa juga diakibatkan penggunaan jarum suntik dan jarum tato yang sudah terinfeksi virus HIV. Atau bisa juga ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada janinnya. Bisa juga sih dari transfusi darah. Karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tidak ada ciri spesifik seseorang yang mengalami penyakit AIDS. Hanya saja menjadi rentan sakit. Jadi, perlu pemeriksaan khusus di laboratorium. Sampai saat ini masih belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS. Hanya ada untuk memperlambat perkembangan virusnya saja. Penyakit berikutnya adalah herpes genital atau herpes kelamin. Penyakit ini diakibatkan oleh virus herpes simplex. Penyakit herpes juga termasuk ke dalam penyakit menular seksual. Cirinya terdapat luka melepuh di area kelamin yang menyebabkan rasa sakit dan gatal. Walaupun sebagian besar penyakit ini ditandai dengan luka melepuh, tapi ada juga loh yang tidak menimbulkan gejala. Selanjutnya penyakit chlamydia. Chlamydia diakibatkan infeksi bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar lewat cairan pada alat kelamin. Gejala yang timbul pada wanita biasanya terdapat keputihan yang amat bau dan sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada pria ditandai keluarnya cairan dari penis, sakit saat buang air kecil,
sakit pada bagian skrotum, dan adanya luka di penis yang terasa gatal atau seperti terbakar. Jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan kemandulan, radang panggul, bahkan kehamilan di luar rahim. Penyakit berikutnya adalah keputihan. Kalau penyakit ini bisa terjadi akibat kurangnya faktor kebersihan menjaga organ reproduksi. Gejalanya mirip seperti klamidia, ditandai keluarnya cairan putih keabu-abuan pada vagina. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Tindakan pencegahan dari infeksi penyakit-penyakit tersebut bisa dilakukan antara lain: yang pertama, hindari hubungan seks di luar nikah, apalagi sampai bergonta-ganti pasangan. Selain dilarang oleh agama, juga dapat menyebabkan penularan berbagai macam penyakit loh. Yang kedua, jaga kebersihan organ reproduksinya. Jangan sampai kotor, basah, ataupun lembab, yang menyebabkan mudahnya jamur atau bakteri menginfeksi. Dan yang ketiga, tidak menggunakan jarum suntik atau jarum tato yang tidak steril. Dikhawatirkan ada virus atau bakteri yang masih menempel.